Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ekstrakurikuler Kawan Jurnal. Sebelumnya, podcast ini merupakan sebuah terobosan program kolaborasi baru antara ekstrakurikuler Kawan Jurnal bersama dengan ekstrakurikuler optik. Baik, di podcast kali ini tentunya kami bakal mengundang orang-orang inspiratif, berprestasi, dan menarik untuk dibahas. Sebelumnya perkenankan saya Jamil Hamdani sebagai pembawa acara pada podcast episode pertama ini. Dan pada episode pertama ini kita sudah kedatangan sepasang bintang tamu yaitu Mojang dan Jajaka yang kemarin sudah terpilih dan dinobatkan sebagai Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023. Ya, langsung saja kita sudah bersama dengan Saudara Hasya dan Saudari Malika. Selamat menyaksikan. Halo Kak. Halo Malika, Hasya. Dan halo kawan podcast semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasan Hidayul Haq dari kelas 10 MIPA 6 sebagai Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023. Dan perkenalkan, saya Malika Azara Sakina Kurnia dari kelas 10 MIPA 3 sebagai Mojang SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023. Oke, wah Malika sama Hasya apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kang. Oke, boleh sedikit sharing-sharing sama kita ya. Izin bertanya nih buat Malika sama Hasya, setelah menjadi Mojang Jajaka selama kurang lebih 1 minggu, gimana sih kesibukannya dan tentunya berbeda sebelum dari Mojang Jajaka SMA 1 Ciamis? Untuk kesibukan yang secara spesifik sendiri sih Kang belum ada ya Kang, karena seperti yang kita ketahui bahwa Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis itu mendapatkan golden ticket untuk masuk ke organisasi siswa intrasekolah. Dan karena berhubungan organisasi OSIS di SMA Negeri 1 Ciamis itu belum dibuka, jadi kita belum ada kesibukan yang spesifik nih Kang. Namun untuk kegiatan yang kita lakukan sih lebih ke memfokuskan diri saja untuk terus mengaktualisasi diri, seperti lebih fokus untuk belajar di kelas, lalu aktif mengikuti ekstrakurikuler English Club, lalu saya juga aktif untuk mengikuti ekstrakurikuler di luar sekolah juga. Oke, keren banget nih dari Hasya. Sekarang dari Malika. Nah, jadi mungkin buat kesibukan yang lebih spesifik ya tadi untuk setelah dilantiknya jadi Mojang Jajaka itu mungkin tidak ada ya, karena memang Mojang Jajaka di SMA 1 Ciamis itu tidak memiliki program kerja yang khusus setelah dilantik. Jadi kami mungkin di sini hanya ditugaskan sebagai role model dan juga untuk menjadi nonoman panutan aja. Dan buat dari aku pribadi, buat kesibukannya setelah dilantiknya jadi Mojang, itu mungkin aku lebih sibuk untuk memperbaiki diri sendiri aja sih Kang. Karena kan kita juga setelah dilantik jadi Mojang Jajaka tentunya jadi sorotan publik banget dan kita juga kenotis sama banyak orang. Dan di sana kan dimana kita harus jadi nonoman panutan, kita juga tetap harus untuk ningkatin value dari diri kita sendiri aja. Dan mungkin buat kesibukan yang sekarang itu tetap ya, kalau misalnya kita juga ikutan banyak kegiatan, entah itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah secara non-akademik, tentunya yang akademik belajar itu tetap harus jadi nomor 1. Oke. Buat selanjutnya kita kan tahu ya kalau ada asap pasti ada api, ada sebab juga pasti ada akibatnya dong ya. Apa sih motivasi besar Hasya dan Malika untuk mengikuti rangkaian seleksi Mojang Jajaka di SMA Negeri 1 Ciamis kemarin ini? Boleh dijawab dari Hasya dulu deh, silakan. Oke, kalau dari saya pribadi sih karena passion saya memang untuk selalu tampil di hadapan banyak orang Kang, dan juga saya rasa bahwa platform Moka Semansa itu adalah platform terbaik bagi saya untuk dapat terus berkembang dan mengaktualisasi diri. Lalu saya juga sangat terinspirasi oleh Moka Semansa yang sebelumnya. Saya rasa beliau-beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa dan memang sangat cocok untuk dijadikan role model bagi banyak orang. Nah, kalau buat dari aku, motivasi terbesar buat aku ikutan Pasanggiri Mojang Jajaka itu sebenarnya secara garis besarnya ada 3 nih Kang. Jadi yang pertama itu tentunya motivasi terbesar itu datang dari diri aku sendiri, karena emang buat jadi sorotan publik, show, buat tampil di depan umum itu emang udah jadi passion aku sejak lama. Dan passion aku itu mungkin tampil di depan umumnya bukan yang suka lenggak-lenggik di depan kamera, di depan umum. Kan kalau Mojang yang kita ketahui juga kan identiknya dengan catwalknya, dari cara mereka berjalan, ada lenggak-lenggiknya, dan
aku juga kan pengen nyoba ke hal yang baru, explore ke yang baru, dan pengen keluar juga dari zona nyaman aku, dan tentunya ngebuktiin khususnya ke diri aku sendiri kalau misalnya aku juga bisa. Dan buat motivasi yang kedua itu tentunya datang dari Mojang tahun sebelumnya juga nih Kang, dari Teh Dinda Janina. Halo Teh Dinda. Dan tentunya Teh Dinda juga kan jadi motivasi terbesar aku buat ikutan Mojang Jajaka kemarin, karena kan aku kenal Teh Dinda itu bukan dari Pasanggiri Mojang Jajaka di Semansa aja gitu, karena kita kebetulan satu alma mater, kita di alumni SMP 1 Ciamis, dan tentunya udah tahu potensi, bakat, dan juga pencapaian yang udah Teh Dinda raih dari mulai SMP sampai sekarang. Kan kita juga udah tahu ya kalau misalnya Teh Dinda itu sebagai Mojang Pinilih di SMA 1 Ciamis dan juga menjadi Mojang Pinilih di Kabupaten Ciamis, dan tentunya itu kan jadi motivasi juga buat seumuran aku sama Teh Dinda. Terus motivasi yang ketiga itu tentunya datang dari teman-teman aku, dari orang-orang terdekat juga, dan tentunya banyak juga kan teman dan juga orang terdekat yang selalu support aku, yakinin aku kalau misalnya aku juga bisa nih. Dan fun fact-nya nih Kang, ada salah satu fakta menarik di alasan motivasi aku buat masuk di Mojang. Itu datang dari adik-adik kelas aku nih yang sekarang masih di SMP 1 Ciamis, dan aku masih inget banget namanya sama Kirana yang sekarang ada di kelas 8B. Halo Kirana, mungkin Kirana di rumah sana lagi nonton ya Teh Malika ini, dan tentunya sebuah kebanggaan juga dong bagi Kirana karena harapan-harapan kecilnya bisa terwujud di Teh Malika ini. Nah, jadi kata-katanya itu kurang lebih karena kan aku juga dulunya di organisasi ya Kang, jadi dekat sama adik-adik kelas, gampang dekat sama adik-adik kelas. Kurang lebih kata-katanya tuh dia tuh ngucapin kayak happy graduation lah ke aku, dan tentunya harapan-harapan. Dan yang aku notice banget di doa yang dia kasih ke aku itu, dia tuh ada kata-kata yang gini, Teh Malika, semoga nanti aku kalau misalnya di Semansa aku bisa ngedenger suara Teteh lagi jadi MC ya gitu. Dan mungkin kalau misalnya orang-orang denger kayak apa sih cuman sekedar jadi MC doang gitu ya. Tapi kalau buat aku sendiri, aku bisa tampil show menjadi MC, dipercaya diamanahkan beberapa jadi MC di beberapa acara sekolah, itu kan jadi suatu kebanggaan ya buat aku sendiri, dan emang gak gampang buat aku bisa sampai ada di titik itu. Oke, wah keren banget nih motivasi dari Hasya dan Malika. Semoga ini juga bisa memotivasi siswa-siswi lain di luar sana ya buat menjadi seperti seorang Malika dan Hasya ini. Oke, buat selanjutnya kan tentunya Hasya sama Malika sendiri juga menjadi Mojang Jajaka itu bukan instan langsung masuk dan terpilih ya. Hasya dan Malika juga tentunya mengikuti berbagai macam rangkaian seleksi hingga titik awal hingga akhirnya terpilih sampai saat ini. Kira-kira gimana sih perasaan Malika sama Hasya selama mengikuti rangkaian seleksi kemarin? Jadi untuk rangkaian seleksi Mokas Mansa tahun 2023 diawali dengan tes tulis nih Kang. Jadi kita semua peserta calon Moka SMA Negeri 1 Ciamis itu dites untuk di bidang pengetahuan umum. Lalu setelah pengumuman siapa saja yang lolos dari tes tulis, dilanjutkan oleh tes wawancara. Jadi tes wawancara itu dilakukan untuk mengetahui kepribadian dan yang lain-lainnya. Lalu setelah melewati seleksi wawancara, kita masuk ke final Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023. Kita melewati tahapan unjuk bakat dan juga Q&A, Kang. Nah, kalau perasaannya sendiri sih waktu itu saya sangat nervous, Kang. Apalagi juga saya dipasangkan dengan pasangan yang sebelumnya belum saya kenal. Jadi untuk membangun chemistry itu sangat susah karena untuk membangun chemistry itu hanya diberikan waktu yang sangat singkat, Kang. Oke. Selanjutnya tentunya selama proses seleksi gak mungkin berjalan mulus gitu aja dong ya. Kalian juga pastinya nemuin rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Kalian sendiri ngerasa gak sih kalian menemukan ada hal tersulit selama seleksi gitu? Terus kalau ada hal sulit yang kalian temuin, apakah hal tersebut bisa menjadi alasan buat kalian mundur di tengah jalan gitu? Ada gak? Kalau buat dari aku sendiri ya Kang, selama ikutan Pasanggiri Mojang Jajaka kemarin sebenarnya tidak ada kesulitan yang menurut aku tuh sulit-sulit banget gitu. Sebenarnya kesulitannya itu kan yang pertama, kita juga kan sebagai seorang pelajar ya, statusnya harus mengedepankan belajar juga. Yang paling beratnya itu sebenarnya yang aku rasain itu pas waktu besoknya grand final Kang. Jadi kan di grand final kita ada gladi dulu nih di sekolah, dan kita, kalau aku sih pulang ke rumah itu nyampe di 6:30, dan aku kira bakal bisa santai gitu ya, buat istirahat buat besok grand final. Tapi ternyata
tiba-tiba ada clue nih beberapa pertanyaan buat Q&A. Itu kan harus aku siapin juga ya, dan dikasih kisi-kisi itu 20 pertanyaan, dan yang ternyata yang hanya keluar itu hanya satu pertanyaan. Jadi kita harus menyiapkan 20 jawaban dan yang keluar itu hanya satu pertanyaan aja. Dan buat kesulitan yang kedua itu kan karena di saat grand final itu kan sudah dipasangkan dengan jajakannya masing-masing ya. Dan waktu itu jajaka aku emang bukan Hasya, tapi waktu itu Fajril dari kelas MIPA 7. Dan yang sulitnya itu membangun chemistry-nya. Karena kan kita di sini dilantik untuk jadi Mojang Jajaka kan berpasangan ya Kang, memang Mojang Jajaka berpasangan. Jadinya tuh sulitnya tuh di membangun chemistry-nya. Karena kan kalau buat jadi pasangan kan dari cara mereka berjalan itu harus seirama, dari kita unjuk bakat yang hanya dikasih 2 menit untuk 2 orang gitu, dan juga dari cara kita pose, dari cara kita berjalan catwalk gitu kan. Dan itunya membangun chemistry itu susah sih, soalnya kalau dari orang baru juga harus mulai dari nol banget lah istilahnya buat membangun chemistry buat jadi Mojang Jajaka. Oke, selanjutnya apakah ada hal sulit yang dirasa oleh Hasya gak? Kalau menurut saya pribadi ya Kang, sama seperti Malika, jadi hal yang paling sulit yang saya rasakan itu adalah sehari sebelum babak grand final, jadi diberikan kisi-kisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar nih. Jadi untuk mempersiapkan jawaban-jawaban tersebut, saya rasa saya tidak memiliki banyak waktu gitu kan, karena kebetulan juga saya mengetahui ada kisi-kisi itu juga ketika saya sudah pulang dari ekstrakurikuler, dan itu tuh keadaannya saya tuh sudah pulang larut malam gitu kan. Jadi sampai rumah tuh agak kaget juga gitu kan. Jadi pas waktu itu mau tidak mau ya saya harus mempersiapkan ya jawaban-jawabannya karena sudah diberi kisi-kisi juga. Jadi ya pada saat itu sih saya tidak tidur Kang semalaman untuk mempersiapkan sesi Q&A Kang. Oke, kalau gak salah tadi aku dengar dari Malika bahwa selama proses seleksi itu dipasangkan dengan pasangan yang berbeda ya? Iya, beda. Kalau boleh tahu, kan sebelumnya berarti Malika bukan dipasangkan sama Hasya ya kalau selama seleksi. Kalian sebelumnya ada rasa nyangka gak sih kalau ngira bakal Hasya gitu yang jadi pasangan Malika gitu? Nah, kalau buat dari aku sendiri, ini sebenarnya fun fact juga ya Kang buat teman-teman, dan ini baru aku ceritakan mungkin khusus di podcast Kawan Jurnal aja, aku baru speak tentang ini. Dan pas waktu kagetnya, karena kan di sebelumnya bukan dipasanginnya sama Hasya ya, tapi sama Fajril. Dan pas waktu pengumuman 5 besar yang masuk ke grand final 5 besar Mojang Jajaka, aku ngeliat nih ada nama Hasya. Dan gak tau kenapa tuh waktu itu feeling aku itu kan langsung ke Hasya gitu, tujuannya kayak Hasya yang bakal jadi jajakannya. Karena kan aku kenal Hasya bukan dari Pasanggiring ini aja, kita memang udah kenal dari SMP, kita juga teman satu organisasi bareng, dan Hasya juga sebagai partner lomba aku selama bertahun-tahun di SMP. Jadi emang udah tahu sih Kang bakat dan Hasyanya, potensinya itu di mana. Kalau buat aku sendiri yang menyangka jadi Mojang itu enggak ya, karena aku emang menargetkannya masuk 5 besar gitu, enggak yang jadi Mojang awalnya. Tapi selain itu kan ngelihat dari potensi-potensi calon Mojang yang lainnya juga kan sangat amat berkompeten ya, potensinya juga tinggi-tinggi. Dan tapi aku selalu percaya diri aja sih sama potensi yang aku punya gitu. Tapi kalau buat di Jajaka, emang aku udah feeling bakal Hasya yang jadi jajakannya. Oke, kalau dari Hasya sendiri gimana nih? Kalau dari saya pribadi sih Kang, tidak pernah terpikirkan Kang untuk menjadi jajaka SMA Negeri 1 Ciamis. Ya karena pada waktu itu saya berpikir bahwa kompetitor-kompetitor saya juga sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat layak untuk menjadi jajaka SMA Negeri 1 Ciamis. Nah kalau Mojangnya sendiri nih, jadi niatan untuk menjadi Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis itu memang ada muncul dari SMP gitu kan. Nah jadi saya tuh sama Malika kan satu organisasi gitu kan, jadi banyak juga mengikuti lomba-lomba bertahun-tahun gitu ya Kang. Nah pada saat itu kita lagi kumpulan gitu kan, lalu saya tuh lagi ngomongin nanti mau gimana nih, mau ngelanjutin jadi OSIS gak di SMA 1 Ciamis gitu. Nah saya tuh bertanya kepada teman saya gitu kan, kalau Malika nanti mau dilanjutin apa enggak ya gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa Malika itu kan ketua OSIS gitu sebelumnya di SMP 1 Ciamis. Nah ada yang bilang katanya Malika mau jadi Mojang SMA Negeri 1 Ciamis. Nah di situ tuh saya langsung wah kayaknya emang bakal Malika gitu yang jadi Mojang SMA Negeri 1 Ciamis itu, karena
Jujur saya sendiri juga sangat kagum Kang terhadap skill Malika yang sangat percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang, apalagi dengan skill public speakingnya itu yang wah sangat luar biasa. Oke, keren banget ya tulisan nilai juang dari Malika dan Hasya ini. Dan ini juga menjadi contoh panutan juga bagi teman-teman semua di luar sana biar bisa menjadi seperti Malika dan Hasya. Oke, tadi sempat terdengar bahwa dari Malika dan Hasya kalau sebelumnya Malika dan Hasya ini udah kenal sejak lama gitu, berorganisasi bareng di SMP, ikut perlombaan-perlombaan bareng juga. Berarti kalau gitu chemistry di antara Malika sama Hasya ini udah cukup kuat dong ya, udah bukan baru pertama kenal di pasang giring ini begitu. Oke, ketika kalian terpilih dan dinobatkan sebagai Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023 ketika pengumuman Gebiar kemarin, gimana sih tanggapan orang tua, teman-teman dekat kalian, terus teman-teman sekelas khususnya tentang terpilihnya kalian ini, gimana sih respon mereka? Untuk respon dari orang tua dan keluarga terdekat saya sih Kang, memang ketika saya bercerita bahwa saya akan mengikuti ajang Mukasmansa ini, mereka itu sangat mensupportkan. Jadi apalagi sekarang saya sudah menjadi jajaka di SMA Negeri 1 Ciamis ini, jadi selain mensupport, kedua orang tua saya juga jadi memberikan wejangan-wejangan Kang. Jadi seperti apa sih yang harus dan sebaiknya dilakukan oleh jajaka gitu. Jadi harus menjauhi hal-hal yang sekira-kiranya tidak baik gitu Kang. Kan kita tuh di sini Moka itu sebagai role model bagi orang lain kan. Nah, Betul sekali. kalau respon dari teman-teman sendiri kan, saya tuh ingin mengucapkan banyak terima kasih Kang kepada teman-teman saya yang sudah mensupport kepada kelompok MPLS Majapahit, apalagi kan ke kelas 10 MIPA 6 Oksigen kan. Oksigen kelas 10 MIPA 6 ini keren banget dong ya, tepuk tangan semuanya. Tentunya bagi kelas 10 MIPA 6 Oksigen ini sendiri menjadi suatu kebanggaan dong ya, karena memiliki Hasya yang lolos menjadi jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023 yang tentunya gak bisa dimiliki oleh setiap kelas dong ya kalau masalah itu. Terus dari Malika nih sekarang gimana? Kalau respon orang tua itu selalu ngedukung banget ya Kang, dari mulai aku mau seleksi juga, karena kan kebetulan aku di rumah ini sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, jadi kan emang panggilan di rumah itu Dede. Jadi pas waktu terpilih jadi mojang di SMA 1 Ciamis itu tentunya kan banyak banget wejangan ya dari mereka, nasihat-nasihat juga khususnya kan dari mama, karena aku juga kan mungkin salah satu anak yang terbuka sama mama, selalu menceritakan apapun aktivitas dan kejadian di sekolah. Jadi mama tuh selalu bilang kayak, Dede nanti kalau misalnya udah jadi mojang, udah terpilih, udah dilantik, berarti kan Dede udah dipercaya jadi dari juri, dari panitia, dan juga dari semua orang yang milih Dede. Katanya tuh emang Dede udah pantas buat ada di posisi ini, dan jangan pernah buat menyanyiakan kesempatan ini dan mengkhianati kepercayaan mereka buat jadi mojang. Dan buat dari respon dari orang-orang terdekat sih Kang, khususnya buat yang dekat sama aku, yang selalu jadi support system aku dimanapun, yang selalu dukung aku setiap langkah aku, itu tentunya positif banget, selalu apresiasi aku. Dan kalau buat teman-teman nih, khususnya teman-teman kelas ya, anak-anak IPA 3, Kopatri kelas, Ibu Hari, halo, kalau misalnya kalian nonton. Kelas 10 MIPA 3, kompak juga ya, tentunya menjadi kebanggaan sama juga seperti kelas Hasya yang memiliki mojang yang lolos terpilih di SMA Negeri 1 Ciamis ini. Baik, selanjutnya terakhir nih buat Hasya sama Malika, kan kalian sendiri terpilih menjadi mojang jajaka, kalian juga menjadi panutan juga dong secara tidak langsung gitu buat orang lain. Barangkali Malika mau memberikan kesan dan pesan buat para remaja di luar sana, buat teman-teman yang udah nge-support kalian hingga di titik ini, barangkali silahkan. Kalau buat kesannya sih ya Kang, selama saya mengikuti seleksi Mojang Jajaka kemarin sampai akhirnya saya bisa terpilih, itu tentunya kesannya luar biasa banget ya, karena ini merupakan pengalaman saya mengikuti ajang yang seperti ini, pasangir yang seperti ini. Dan juga kan selama seleksi kemarin, alhamdulillahnya saya dapat 2 nominasi sekaligus. Saya dapat yang pertama itu ada Mojang Favorit, dan yang kedua itu ada di Mojang Pinili. Dan alhamdulillah banget kan kalau buat di Mojang Favorit itu kan tergantung berdasarkan like postingan yang di-share sama Akang Teteh di akun Instagram Osisna Sacis gitu kan. Dan alhamdulillahnya tembus sampai 1100 like buat di postingan aku. Dan mau makasih banyak buat semua orang, teman-teman juga yang udah support.
Kalau buat pesannya, apalagi buat yang teman-teman yang seumuran aku, mungkin jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman kalian, karena kalau misalnya kita nge-stuck terus ada di posisi itu, kita juga gak bakal pernah melangkah buat di masa depan lainnya gitu. Dan jangan pernah takut buat explore hal-hal baru, karena aku bukan tipe orang yang suka dengan kata jalanin aja dulu gitu kan buat di masa depan. Jadi kita juga harus tahu tentang garis finish kita ada di mana. Dan jangan pernah takut untuk melangkah, karena kalau misalnya kita nggak melangkah satu langkah buat sekarang, maka kita akan berlari buat besoknya gitu kan. Oke, mungkin buat diskusi kita pada pertemuan podcast episode pertama ini dicukupkan sekian aja ya, Malika, Hasya. Baiklah penonton semua di rumah, mungkin tak terasa kita sudah kembali di penghujung acara. Kami mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara Hasya dan saudari Malika yang telah berkenan hadir dan berkenan untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya bersama dengan kami. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, sukses terus, tetap semangat buat kalian. Dan kami juga mau mengingatkan buat teman-teman adik-adik kelas 10, barangkali yang berminat untuk join di ekstrakurikuler kawan jurnal maupun di ekstrakurikuler optik, bisa aja langsung DM dan hubungi akun Instagram berikut ini. Baik, saya Jamil Hamdani sebagai pembawa acara. Saya Hasyani Dauhak. Dan saya Malika Azhara Sakina Kurnia sebagai Mojang Jajaka SMA Negeri 1 Ciamis tahun 2023. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.